Halo teman-teman, perkenalkan saya Seniman dari Vokasi Akuntansi 2021. Terkait saya akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan kritik dan esai. Yang pertama ada verba, bisa berbentuk aktif dan pasif. Teman-teman perhatikan kalimat di bawah ini. Kalimat pertama, Natasha bisa menggambarkan kisahnya dengan cukup memikat. Kalimat dua, mengapa guru? Karena Piai adalah orang terpandang yang dilihat dari kepintarannya. Kata-kata yang bercetak piring di atas adalah jenis verba. Verba dapat berbentuk verba aktif atau verba pasif pada kalimat. Yang kedua, ada verbal aktif menggunakan awalan me, seperti kata menggambarkan, me dan gambarkan. Sedangkan verbal pasif berawalan kata di, seperti kata dilihat, di dengan kata lihat. Selanjutnya udah kotak kata serapan asing dan istilah. Jadi teman-teman perhatikan kalimat ibu ini. Kalimat pertama, sebagai sebuah fenomena kebudayaan, pria telah menjadi satu kelas, worldview, dan bahkan lifestyle. Kalimat kedua, keempat, kebanggaan keluarga sastra pada gilirannya telah menjadi satu lukisan mozaik penuh warna dengan Islam sebagai backgroundnya. Kata pencetak miring pada kalimat tersebut adalah kata serapan dan istilah, seperti kata lifestyle dan background, serta mozaik. Lifestyle dan background adalah kata serapan dari bahasa Inggris. Untuk mengetahui maknanya, tentu teman-teman harus membuka kamus atau KBBI, serta kamus bahasa Inggris atau kamus bahasa asing yang lain seperti Jepang, Prancis, ataupun Jerman, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada nomina. Maaf. Jadi teman-teman perhatikan kalimat di bawah ini. Kalimat pertama, perubahan karakter Pahmu yang sangat frontal sedikit mengganggu. Kalimat kedua, ia hanya membutuhkan lebih banyak lagi bacaan untuk memperluas cakrawala pengetahuan. Kata yang dicetak miring pada kalimat di atas adalah karakter dan cakrawala pengetahuan. Kedua kata tersebut adalah kata benda atau kata nomina. Nomina bisa terdiri atas nomina dasar dan nomina turunan. Teks kritik dan esai banyak menggunakan jenis nomina. Selanjutnya ada adjektiva. Perhatikan kalimat di bawah ini. Kelemahan kecil lainnya adalah berubahnya secara tiba-tiba karakter Pamu yang awalnya digambarkan sangat lembut dan ramah, menjadi pendiam dan kaku karena usahanya bangkrut. Tes kritik dan esai banyak menggunakan jenis adjektiva, kata sifat atau kata keadaan. Adalah kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan subjek seperti orang, benda, atau binatang. Kata-kata bercetak miring di kalimat di atas seperti kecil, sangat lembut, dan ramah adalah kata adjektiva. Selanjutnya ada konjungsi. Mari saya bacakan paragraf di bawah ini. Memang, pada zaman Belanda, guru adalah profesi prestisius karena bisa mengantarkan orang ke dunia kepriaian. Gajinya saja 110 gulden. Jumlah itu menurut Empu Pendidikan Indonesia, Slamet Imantoso, lebih besar daripada gaji dokter. Bisa dibayangkan, dengan gaji sebesar itu, seorang guru adalah orang yang sangat berkecukupan di zamannya. Apalagi, Sastro menuruti nasihat bapaknya untuk tidak tergantung pada gaji saja. Ia masih bertani sedikit-sedikit. Paling tidak, untuk keperluan dapur dan perut, ia tidak perlu berpikir lagi. Oleh karena itu, ia memanfaatkan tegalan belakang rumah sebagai sarana bercocok tanam keluarganya. Ketika memandang priai sebagai sebuah fenomena, maka ada sejumlah ciri yang mesti diwujudkan, atau paling tidak, diyakini oleh seorang priai sebagai atribut kepriaiannya. Oleh karena itulah, Kaya merasa hal ini penting untuk diartikulasikan kembali oleh cerita yang diciptakannya. Konjungsi bisa diartikan sebagai kata penghubung. Konjungsi terdiri atas konjungsi koordinatif, subordinatif, antar kalimat, dan antar paragraf. Nanti teman-teman kita bedah satu-satu mana saja yang konjungsi koordinatif, subordinatif, antar kalimat, dan antar paragraf. Konjungsi koordinatif itu kata yang hubungkan unsur-unsur kalimat yang setara, seperti konjungsi dan pada kalimat ke-6 dan konjungsi atau pada kalimat ke-8. Selanjutnya ada konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif adalah kata penghubung yang menghubungkan unsur-unsur kalimat yang bertingkat, seperti konjungsi karena pada kalimat 1 dan konjungsi untuk kalimat kelima. Maksud saya konjungsi untuk di kalimat kelima. Selanjutnya ada konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat, seperti katanya antar kalimat, adalah kata penghubung yang menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lain. Seperti konjungsi apalagi pada kalimat kelima, oleh karena itu pada kalimat 7 dan 9.
Yang terakhir ada konjungsi antar paragraf. Konjungsi antar paragraf adalah kata penghubung yang menghubungkan paragraf yang satu dengan paragraf lain. Misal, konjungsi ketika yang terdapat pada awal paragraf kedua atau kalimat 8. Selanjutnya ada pronomina. Mari teman-teman perhatikan dua kalimat di bawah ini. Hasilnya sungguh membanggakan, karena pada suatu hari, Sudarsono kembali dari belajarnya dan di tangannya tergenggam beslit guru bantu di pelosok. Itu berarti ia adalah orang pertama dari keluarga besar Mato di Kromo yang berhasil menjadi priai. Kalimat kedua, apa yang makna hidup yang mereka perjuangkan dan mereka yakini sebagai legitimasi kepriaian, legitimasi kepriaian. Kata-kata yang kita miring di kalimat di atas adalah kata pronomina. Pronomina bisa diartikan kata yang dipakai untuk mengacukan nomina yang lain. Misalkan katanya di kalimat sudah kembali dari belajarnya. Nya itu merajuk pada kata Sudarsono. Dan kalimat selanjutnya itu berarti ia adalah orang pertama dari keluarga besar Marto di Kromo yang berhasil menjadi priai. Artinya adalah kata ia referensinya berasal dari kata Sudarsono. Berarti Sudarsono adalah orang pertama dari keluarga besar Marto di Kromo yang berhasil menjadi priai. Teks kritik dan esai banyak menggunakan pronomina orang ketiga, seperti ia dan tumbuhannya pada kalimat satu, dan lanjutnya ada pronomina mereka pada kalimat kedua. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penjelasan saya. Teman-teman bisa membuka link di layar untuk membuka Canva yang sudah saya bagikan. Untuk itu, kalau mohon maaf. Terima kasih dan selamat belajar teman-teman.